Gue mau jual rumah, itu duitnya juga untuk gue sendiri. Lu siapa? Sok-sokan mau tahu, mau gue jual ini, jual itu, duitnya juga ke gue kan? Bangsat kau. Bangsat kau. Lu so asik bangsat. Halo, ini video pertama saya format tunggal. Jadi dikarenakan agak sulit menyamakan jadwal yang cocok dengan Mirwan dan Kakak Timi, jadi saya coba solo karir seperti video terakhir yang diupload. Mirwan ada bahas terkait prediksi Liga Inggris musim baru 2022-2023. Jadi saya juga ingin menyambung seperti apa yang disampaikan Mirwan. Minggu ini sudah mulai musim baru Liga Inggris. Jadi marhaban ya Premier League. Jadi sebenarnya saya sudah lama ingin take video ini, tapi baru kali ini terrealisasi. Jadi saya ingin ulik sedikit tentang Coach Justin berdasarkan riset singkat yang saya lakukan, riset online lah ya, riset ya searching bahan dari entah YouTube atau dari Twitter atau sumber yang lain. Tapi sebelum sebelum lanjut ke pembahasan terkait Coach Justin, saya ingin disclaimer video saya ini. Saya bukan domba Coach Justin. Saya juga bukan bagian dari haters Coach Justin. Jadi saya buat video ini tidak ada atensi tertentu, tidak ada maksud tertentu, tidak ada ingin menjatuhkan, tidak ada ingin memuji. Saya hanya ingin buat video ini atas ketertarikan saya konten-konten Coach Justin di YouTube-nya ataupun di channel yang lain atau dari TV yang saya tonton. Jadi eh, sebagai bagian dari tribut hari ini, pada saat video ini saya eh, record tanggal 7 Agustus 2022, sebagai bagian dari tribut hari ini saya pakai jersey Arsenal musim ini, jersey home-nya. Kebetulan jersey ini saya beli lewat Just Tip pada saat launching 19 Mei 2002, 3 bulan lalu. Jadi saya just tip lewat Bang Aldi Bawazir. Mungkin bagi teman-teman yang sudah kenal, sudah familiar. Bagi yang belum kenal, Bang Aldi ini mantan host Premier League pada saat hak siar Premier League dipegang oleh Mola musim lalu. Jadi bagi teman-teman kalau ingin just tip yang pengen ngerasain nih jersey, beli jersey ori dari tokonya langsung di sana, di luar sana, entah di London, di Manchester, Liverpool, bisa intip-intip timeline dari Twitter Bang Aldi. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya bukan untuk apa ya, nggak terlalu berat sih pembahasannya. Jadi saya dari beberapa riset yang saya lakukan, saya kumpulkan data-data, entah itu pembahasan yang dilakukan oleh eh, Coach Justin sebagai narasumber yang diundang, bukan di channelnya, bukan di channel yang seperti biasa yang kita lihat. Biasa kan Coach Justin saat ini di Jebret Media TV ada, di Regista ada, di channelnya Helmi Yahya ada. Jadi eh, yang saya ingin bahas adalah pertama, ini nggak tahu ya penting apa enggak ya. Jadi Coach Justin itu lahir 28 Juli 1967. Jadi Coach Justin baru ulang tahun nih minggu lalu. Di ulang tahunnya ke-55, lahir di Surabaya. Kemudian pada saat usia Coach Justin 12 tahun itu Coach Justin pindah ke Belanda. Kalau saya tidak salah ya,
bapak orang tua dari Coach Justin ini asli orang Belanda. Jadi beliau pada saat 12 tahun itu pindah ke Belanda, kemudian tahun 99 itu kembali lagi ke Indonesia. Awal mula karir Coach Justin ini pada tahun 2005 itu sebagai pelatih futsal Indonesia di kejuaraan Piala Asia sampai dan melatih futsal Indonesia sampai 2009. Kemudian di antara waktu itu tahun 2007 tepatnya 2007 Coach Justin jadi komentator di Liga Belanda La TV. Saat ini TV One namanya. Itu sampai 2014 Coach Justin di sana. 2014 itu kalau nggak salah Piala Dunia apa ya? Piala Dunia 2014 itu Jerman ya? Di mana Piala Dunia 2014? Brazil. Yang diselenggarakan di Brazil. Jadi sebelum jadi kalau saat ini kan kalau kita lihat nih Coach Justin di YouTube itu kayaknya kayaknya beliau jadi orang nomor satu yang pembahasan terkait sepak bola pandit Indonesia yang kayaknya paling sering muncul di YouTube di channelnya entah itu di channel pribadinya ataupun di channel orang lain. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah banyak asam garam dan pengalaman yang mungkin orang ngertinya itu dari bacotannya di Twitter yang orang kebanyakan mungkin tidak suka atau tidak setuju, tapi jauh itu beliau sudah asam garam di dunia televisi Indonesia ataupun di media online itu sebenarnya sudah lama dari 2007. Kemudian kalau dari beberapa riset yang saya lakukan, jadi Coach Justin itu sempat bertemu dengan beberapa temannya, salah satunya Valentino Simanjuntak, kemudian yang lain menyarankan Coach Justin bikin channel YouTube gitu. Jadi kayak vlog begitu kan. Video pertamanya itu tanggal 9 Maret 2018, yaitu 4 tahun lalu. Judulnya bahas jeleknya Arsenal lawan hancurnya Milan. Kalau dari judulnya sebenarnya kelihatan ya, ya video pertama, kalau sekarang kan kebanyakan itu judul-judul itu sudah main hashtag, main kata-kata yang orang banyak cari dari judul video pertamanya bahas jelek Arsenal, LWN hancurnya Milan. Jadi memang kelihatan kalau misalnya ngelihat eh, dari banyaknya postingan yang saat ini rutin selalu diupload, sebenarnya itu bukan hal instan ya. Jadi 4 tahun lalu, mungkin kalau 4 tahun lalu nggak kepikiran untuk bikin akun YouTube mengikuti saran dari teman-temannya Coach Justin, ya nggak bakal sebesar seperti saat ini ya. Jadi itu pun sebenarnya kalau misalnya dilihat dari saya coba cek dari akun YouTube-nya itu Coach Justin sudah join dari 20 Agustus 2013. Jadi selang 5 tahun kemudian baru ada video pertamanya. Kemudian dari topik video yang biasa diupload yang terkenal itu Just Talk. Just Talk pertama itu sekarang mungkin sudah ada 700-an ya. 700 episode. Bisa kita bayangkan misalnya dari 2018 Just Talk pertama 29 November 2018 diupload dan sampai hari ini saya coba cek tadi kalau nggak salah 700 episode khusus Just Talk. Jadi bagi teman-teman mungkin yang nggak terlalu perhatikan sebenarnya di channel YouTube-nya Coach Justin itu kan topiknya itu bukan cuma Just Talk. Jadi ada beberapa topik yang seperti Just Indo yang membahas khusus terkait timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia. Ada Just Life itu kalau misalnya kayak terakhir itu
pas Coach Justin jalan-jalan ke New York. Kalau nggak salah tuh karena kalah menang taruhan apa ya dengan Pangeran Sihaan. Jadi Coach Justin dapat tiket kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa topik sebenarnya di channelnya YouTube-nya Coach Justin. Dan di episode pertama Just Talk itu judulnya Solusi untuk Sepak Bola Indonesia. Jadi sebenarnya memang di luar dari bukan kontroversi sebenarnya, orang yang tidak sependapat dengan opini dari Coach Justin, dengan ada misalnya framing latar belakang Coach Justin, eh, orang tuanya Belanda, tapi kalau pembahasan sepak bola Indonesia beliau eh, sangat apa ya? Saya itu paling nggak suka bahas sepak bola Indonesia karena dari organisasi, sistem dan lain-lain itu jadi mengurungkan niat saya untuk mengikuti sepak bola Indonesia gitu. Tapi Coach Justin masih tetap mengikuti dan melakukan pembahasan terkait sepak bola Indonesia. Oke, jadi karena ada keresahan hati saya hari ini yang tadi saya sempat di awal saya sampaikan, kok 1 minggu ini video Coach Justin itu cuma satu ya. Jadi ternyata Coach Justin itu sudah ada bikin nggak tiap hari lagi sekarang itu muncul yang gratis. Ada sekarang Just Talk member. Jadi mulai 1 Agustus kemarin sudah launching tuh Just Talk member yang mana video yang sebelumnya itu tiap hari diupload, semua orang bisa nonton. Sekarang itu harus yang jadi member yang bisa nonton. Dari kualitas video juga ada apa ya? Ada perbedaan, ada perubahan. Kalau yang biasanya kan Coach Justin record, kemudian biasanya tambahan subtitle paling paling mentok tuh, kemudian diupload. Kalau sekarang tuh sudah ada kayak preview, bukan preview ya, semacam highlight-highlight foto, ada border videonya. Jadi agak ada yang kayak tadi saya bilang ada timnya sekarang yang untuk produksi video YouTube dari Coach Justin. Termasuk orang-orang yang mungkin dianggap rese itu ada tim sendiri yang khusus blog. Jadi Just Stop member ini karena saya juga apa ya tadi kecarian kecarian gimana ya, akhirnya saya memutuskan ini apa namanya, saya sudah jadi member. Saya sudah jadi member. eh Seperti yang saya bilang ya, saya bukan domba, saya bukan jadi hatersnya juga. Cuman saya dari pandangan-pandangan yang berbeda dari Coach Justin itu saya jadikan semacam apa ya? Referensi mungkin, atau paling saya nggak tahu orang lain mungkin ada juga. Jadi biasanya kalau saya malam itu susah tidur, saya butuh ada dengar orang bicara ya paling dari YouTube gitu. Dan biasanya kalau yang monoton, monoton kayak yang bukan monoton, eh yang bicara sendiri, itu biasanya videonya Coach Justin yang saya putar kemudian saya tertidur gitu. Jadi untuk jadi member dari YouTube Coach Justin itu bayar 30.000 1 bulan hitungannya. Jadi 1 hari itu cuman 1.000 ya, 1.000. Jadi nih kalau misalnya pengen bukti nih. Jadi saya sudah jadi member, sudah saya subscribe juga untuk jadi member. Sampai hari ini sudah ada 5 video yang diupload yang member only. Yang terakhir itu nih
Arsenal bangkit dan Munchen ngamuk. Jadi ya mungkin teman-teman yang biasanya pengen mencaci maki beliau, tapi jangan lah ya. Jadi kalaupun misalnya beda, karena bedanya, jadi kalau yang jadi member itu komen itu dibuka, beberapa benefitnya ya, komen dibuka, kemudian ada live commentary, ya seperti sebelumnya lah, cuman sekarang ada harganya gitu. Supaya karena kalau menurut dari Coach Justin itu dia nggak mau terlalu lama di zona nyamannya dengan format-format yang sebelumnya ya. Hanya tapping, ada subtitle, kemudian upload gitu. Oke, jadi bagi teman-teman mungkin yang sebelumnya belum tahu bisa bisa subscribe ke jadi member video dari Coach Justin. Oke, jadi ini karena sesuatu yang apa ya, fenomenal gitu. Fenomenal. Saya coba dari YouTube itu selalu ada mukanya Coach Justin setiap minggu gitu, setiap hari di channelnya Regista gitu. Eh, saya coba ulik dari kira-kira kesibukannya Coach Justin ini apa aja gitu, di hari weekly-nya atau monthly-nya ya. Jadi saya coba susun, eee, yang daily itu di channelnya Coach Justin, kalau sebelumnya ya, sebelum sebelum ada yang member ini, jadi, biasanya setiap hari itu di channel pribadinya Coach Justin itu selalu upload satu video. Jadi sampai hari ini video ini saya buat, Just Talk itu sudah ada 745 episode. Kemudian untuk Just Live itu sudah ada 31 video. Seperti yang saya bilang tadi, jadi di channelnya Coach Justin ini ada empat topik ya, empat tema lah, empat tema. Jadi di Just Indo yang pembahasan khusus terkait sepak bola Indonesia sudah ada 43 episode. Dan Just Collab ini sempat dimulai, kemudian kayaknya kurang. Coach Justin terlalu sibuk dengan panggilan-panggilan klien dan kayaknya nggak jadi terlalu dilanjut ini yang Just Collab ini. Jadi harian itu selalu ada video tuh yang di tapping Coach Justin. Jadi memang dari konsistensi luar biasa ya. Memang patut kalau misalnya patut diapresiasi. Jadi kalau misalnya dibilang orang yang ngomongin sepak bola tiap hari itu apa nggak enek ya? Saya kita aja kalau nonton bola tiap hari gitu pasti bosan gitu. Bukan hanya sepak bola, satu hal yang tertentu yang tiap hari itu terus pasti ada bosannya, ada jenuhnya. Jadi nggak tahu nih Coach Justin bisa sekonsisten ini sampai tiap hari ngomongin bola gitu kan. Kemudian di media sebelah Jebret Media Team, yang eh, di bawah ya, atau CEO-nya Valentino Simanjuntak, itu 4 sampai 6 kali per minggu itu selalu muncul tuh Coach Justin di Jebret Media Team TV di DPI, Dewan Pandit Indonesia. Jadi selain dari produksi video sendiri di channel sendiri, ada juga di channel Jebret Media TV 4 sampai 6 kali per minggu di DPI. Kemudian ada di Registako juga ya, sebelum musim 2021-2022 selesai itu biasanya sekali seminggu eh The Pangeran and Justin Show ini ada itu biasanya. Tapi sekarang mulai dari akhir musim kemarin sampai saat ini kayaknya nggak jadi per minggu, tapi kayaknya jadi per bulan deh. Tapi nggak tahu lah ya, kayaknya karena kepadatan jadwalnya Coach Justin kayaknya ini, jadi nggak bisa semua terlayani untuk ikut tapping. Nah,
ini juga yang jadi salah satu faktor tadi. Jadi di channelnya Helmi Yahya itu di Just Haye ada juga programnya Coach Justin. Ini mingguan sekali seminggu. Jadi formatnya mereka cuman cuman berdua juga hampir sama. Kalau di The Pangeran Justin Show itu biasanya ada juga bintang tamu atau ada dari timnya Pangeran sendiri. Kalau Helmi Yahya dan Coach Justin biasanya mereka sudah ada materi juga yang dipegang gitu, kertas. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir kesibukan Coach Justin ini, kemudian untuk apa ya, untuk konsisten upload di eh, channel pribadinya itu luar biasa sih. Nggak tahu gimana cara bagi waktunya itu. Pagi sampai sore, kemudian malam ada lagi nonton bola yang dia lakukan review lagi. Itu betul-betul hidupnya tuh kayaknya semua itu tentang sepak bola aja gitu. Jadi wajar aja ya dipanggil jadi Coach Justin ya. Kemudian di luar dari itu masih ada juga biasanya panggilan-panggilan untuk collab di YouTube atau di TV gitu. Jadi seperti sekarang ini banyak bukan web, sorry, channel-channel baru yang panggil Coach Justin jadi bintang tamu, narasumber gitu. Jadi di luar dari yang tadi ada Registako, ada Just Hayek, ada Jebret Media Team, ada channel pribadinya, ada juga collab dengan channel-channel YouTube lain. Oke, jadi kalau misalnya dipikir-pikir ya, dari berapa nih? Ah, berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kegiatan ini, kita ya bayang-bayangkan aja lah ya penghasilannya bagaimana. Ya penghasilan besar tentu butuh effort besar. Nggak semua orang mungkin butuh atau pengen pendapatan besar, tapi nggak semua orang bisa melakukan hal yang besar seperti yang sudah dilakukan oleh Coach Justin. Oke, jadi dari beberapa riset yang saya lakukan, ada satu kesempatan yaitu Coach Justin jadi narasumber diundang oleh Top Score TV. Top Score TV ini kalau nggak salah ini bagian dari channel YouTube-nya Mills yang Coach Justin sempat menjadi brand ambasadornya. Di di wawancara di channel Top Score TV itu eh, Coach Justin sempat ditanyain tentang mulai dari hal yang pribadi, terkait futsal, terkait keluarga, ya dari semua interview yang Coach Justin lakukan, yang saya tonton, yang dilakukan oleh Top Score inilah yang jadi apa ya? Yang menurut saya paling deep talk, yang apa ya? Yang bisa menjadi salah satu ini juga bahan yang saya bahas saat ini. Jadi riset yang saya lakukan dari saya amati dari wawancara yang dilakukan di channel Top Score TV ini menjadi inspirasi saya. Jadi dari video itu ada beberapa kalimat yang dilontarkan oleh Coach Justin yang saya rangkum jadi semacam quote begitu. Quote-quote yang diutarakan oleh Coach Justin. Jadi Coach Justin itu nggak percaya sama kegagalan gitu. Jadi kita nggak tahu ya, mungkin maksudnya beliau formal sekali. Maksudnya Coach Justin itu mungkin eh, dia pernah gagal, tapi dia nggak langsung jadi tidak mau mencoba lagi gitu. Jadi sama seperti halnya kita, mungkin kebanyakan ada yang sudah gagal satu kali, dua kali, kemudian udah eh, langsung tidak mau mencoba lagi gitu. Jadi kalau dari Coach Justin, dari interview yang dilakukan di Top Score TV itu, saya merangkum gua nggak percaya kegagalan gitu. Kemudian Coach Justin itu sempat menyampaikan, gue percaya cermin gede banget. Apa yang lu bikin salah hari ini jangan sampai terulang lagi gitu. Jadi
Kayaknya bukan, oh, aku percaya. Gue punya cermin gede banget gitu. Jadi dia selalu introspeksi diri gitu. Jangan apa yang dilakukan hari ini kalau misalnya benar ya dilanjutkan, kalau salah ya jangan diulangi lagi gitu. Ada orang yang sudah salah, nggak mau dia ngaku salah gitu. Kemudian gue selalu yakin dan gue selalu bangkit lagi gitu. Jadi kalau dari sini Coach Justin personalnya bisa kita tahu dia orang yang percaya diri ya, orang yang punya confidence level yang tinggi gitu. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan yang di quote yang pertama tadi. Jadi dia nggak percaya kegagalan, walaupun misalnya semua orang tidak mungkin bisa berhasil selalu berhasil di percobaan pertama dan percobaan berikutnya, tapi selalu bisa bangkit lagi jika gagal gitu. Kemudian quote yang berikutnya, football is my passion. Ini memang satu selaras ya dengan tadi dari kesibukan yang dijalani oleh Coach Justin itu, ya ini menjadi salah satu bukti ya memang sepak bola itu adalah jadi satu bukan bagian tapi menjadi kehidupan dari Coach Justin sendiri gitu. Jadi nggak mudah untuk membahas sepak bola itu tiap hari, mungkin tiap jam kali ya kalau Coach Justin ini. Kalau misalnya habis dari satu tempat gitu bahas sepak bola, pindah lagi, pasti itu butuh suatu yang apa ya, memang yang mendarah daging gitu. Jadi bukan hanya sekedar hobi ya. Kalau hobi mungkin orang nggak bisa kok nggak bosan dengan hobinya gitu. Tapi ini udah mendarah daging nih. Jadi football is my passion. Benar adanya disampaikan sama oleh Coach Justin. Kemudian ini terkait kalau nggak salah good education, good environment, good time ini em, kayaknya hidup yang bahagia menurut, kalau nggak salah ini bahas hidup yang bahagia Pak, eh tentang kehidupan yang layak lah kalau nggak salah, ini saya lupa nih tadi ini yang diidam-idamkan atau yang diinginkan oleh Coach Justin. Kemudian sahabat terbaik dari Coach Justin itu cuma dua, Coca-Cola dan rokok. Ini kalau orang-orang lama yang sudah subscribe channelnya Coach Justin pasti tahu nih di episode berapa nih dibilang sahabat terbaiknya Coach Justin ini ya Coca-Cola dan rokok ini. Oke, jadi dari apa yang kegundahan saya hari ini, ya kecarian lah kayak rindu gitu ya. Jadi kok nggak ada videonya Coach Justin nih di halaman YouTube-ku. Jadi pas cari ternyata udah harus member dan akhirnya saya jadi member untuk bisa menonton lagi. Walaupun sebenarnya mungkin bukan yang tipikal anu ya, bukan yang tipikal ada upload terus langsung saya tonton enggak, tapi malam-malam itu atau lagi waktu kosong itu biasanya saya eh, suka aja dengerin orang yang monolog gitu. Oh, tadi saya bilang tuh monoton, monolog, monolog. Oke, jadi mungkin hanya sampai sekian video ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada hal yang baru atau yang pengen solo tampil tunggal nih format sendiri lagi akan saya coba lagi seperti yang sudah dilakukan oleh Mirwan. Oke, sebelum saya tutup video ini ada sedikit video dari TikTok sekedar ranu aja closing aja buat lucu-lucuan yang sempat kayaknya nggak rame sih ya, cuman yang udah banyak beredar sebenarnya. Cuman pengen saya tunjukkan lagi aja. Gue mau jual rumah, itu duitnya juga untuk gue sendiri. Lu siapa? Sok-sokan mau tahu, mau gue jual ini, jual itu, duitnya juga ke gue kan? Bangsat kau. Bangsat kau. Lu so asik bangsat. Ini kalau nggak salah video jadi pas live commentary kayaknya lupa pertandingan apa live commentary, terus yang ngechat itu masih nyinggung-nyinggung yang pada saat
kalau nggak salah antara Real Madrid atau Villarreal gitu yang menjamin Madrid nggak bakalan juara, terus Villarreal nggak bakalan bisa lolos karena lawan Bayern Munchen kalau nggak salah itu Villarreal. Jadi itu makanya ada video ini. Gue mau jual rumah, itu duitnya juga untuk gue sendiri. Lu siapa? Sok-sokan mau tahu, mau gue jual ini, jual itu, duitnya juga ke gue kan? Bangsat kau. Bangsat kau. Lu so asik bangsat. So asik bangsat. Jadi meme sekarang itu lo so asik bangsat. Gini ya, fans Chelsea itu banyak yang kayak fans MU. Kardusnya kayak tai ini. Harusnya Gue masih inget, tahun lalu gue prediksi Chelsea nggak akan menang Champions League. Gue salah. Kardusnya kayak tai. Tahun ini gue bilang Chelsea kalah. Gue unggulkan Real Madrid di Champions League. Dihajar lagi, wah kayak tahun lalu salah-salah. Sekarang lu diem semua, Chelsea out. Ngerti nggak? Jadi jangan merasa lu Chelsea lu tim hebat. Gue tanya lu, karena gue bikin video hari ini jadi apa prestasi Chelsea harusnya dengan pemain yang begitu mewah? Karena untuk gue, yang punya squad dalam itu cuma 2 tim. City sama Chelsea. Lu berada di rank berapa sekarang? Apa yang lu dapatkan? Dengan squad ini, harusnya lu bisa bersaing dengan City dan Liverpool. Sampai hari terakhir. Sekarang Liverpool City doang, lu stuck. Lu ini yang Chelsea bagus masuk angin nih di MU, Arsenal, pertengahan Spurs, musim dan sampai West akhir Ham. musim. Tapi lu masih di bawah Liverpool. Lu orangnya asik banget. Kawan, lu lebih asik kok. Sokin aja nih goodbye, asal jangan goodbye. Sehat-sehat untuk lu nih. Lu so asik bangsat. Ada media namanya The Athletic. Itu ibarat untuk orang Inggris, untuk penggemar bola itu adalah media yang paling top. Yang paling daging semua isinya. Mereka keluarkan artikel tentang latihan Ten Hag. Itu banyak rondo dan triangle. Gue bilang, lu coba cek Just Haye 2 bulan yang lalu, di mana kita bahas tentang modern sepak bola, sudah bahas. Kalau Erik Ten Hag lebih kayak apa ya, futsal lah kali ya. Kalau orang paham futsal, itu kombinasi antar 3-4 pemain. Harus Kadang dapat. Coach Justin ini Ada ruang dribbling, nggak ada masalah. Skill akurat individu ya. nggak ada masalah. Presisi Lebih juga. diberi kebebasan daripada Pep. Jadi masih Orang yang ada kadang nggak goceknya, juga. masih ada, tapi selalu ada orang yang bisa Prediksinya akurat dipasing. gitu. Dan Tapi kadang terutama meleset pada juga. saat mereka masuk ke kotak penalti, itu passingnya banyak banget. Lu tuh dukun? Bukan, karena gue ngikutin kan. Dan yang banyak orang tidak ngikutin sekarang baru Lu sadar bilang bahwa gue Rangnick lebih akan optimis. menjadi interim coach di Ah, ini yang MU, paling- itu lu bener Iya. yang terus paling lu bilang bahwa Ten Hag akan media nggak ada yang beritain terkait Rangnick dengan Ini Ten juga Hag, dia bener. bisa Lu pas. tuh nggak boleh ngeramal siapa yang jadi juara aja coach. Enggak, karena itu kerjaan paranormal. Jadi kalau dari video ini sebenarnya banyak fans United itu fans MU yang masih pesimis dengan kedatangannya Erik Ten Hag musim ini. Tapi Coach Justin sendiri yang kayaknya punya keyakinan kalau Erik Ten Hag itu nggak butuh waktu lama untuk bisa membentuk tim MU United yang bisa lebih kompetitif seperti sebagaimana MU seharusnya gitu. Rich nigga shit I do a lot of. Oh, Nigga we be sipping out the bottle. I be fresh as sekali hell, dah, rockin' Prada. Ayam sayur, Hopping out the PJ with a model. Ancelotti, Swimming in a baddie trying to drown. Metro Boomin want some more, nigga. Rich nigga shit I do a Jadi ini Coach Justin itu kan fansnya Utrecht ya, FC Utrecht, karena kayaknya lahir di Utrecht apa orang tuanya dari Utrecht gitu. Jadi Coach Justin nggak suka sama Ajax. lot of. Nigga we be sipping out the bottle. Ini Mourinho pelatih yang paling nggak disukai sama Coach Justin karena Mourinho itu kan salah satu pelatih yang menganut negatif football ya, yang mengenyampingkan permainan atraktif, mengutamakan hasil. I be fresh as hell, rockin' Prada. Hopping out the PJ with a model. Swimming in a baddie trying to drown. Itulah MU cabang Spanyol. Incer Mbappe dan Haaland dapatnya Rudiger. Ini nyinggung Madrid. Oke.
Saya mohon maaf bagi Coach Justin kalau misalnya menonton video ini ada yang salah gitu dari apa yang saya sampaikan, tidak ada maksud sama sekali untuk menjelek-jelekan, tidak ada juga maksud lainnya gitu. Jadi mungkin sampai di sini aja video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.